Sudah. Sudah muncul. Baik. Jangan diperbesar ya. Kalau diperbesar dia nanti nggak bisa di-scroll ke bawah dia. Iya, Pak. Pak, izin yang hadir cuma 2 orang, Pak. Cuma Dei sama Desi. Gimana, Oke. Pak? Desi dan Dei sama Desi doang. yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir siapa tuh? Dadan sama Daranti. Oke, biar ini saya kasih ini dulu. Dadan dan Daranti ya. Iya, Pak. Dadan. Tapi kok di absensi nggak ada nama Dadan ya? Nggak ada nama Dadan. Ada, Pak, yang di atas Daranti. Di atas Daranti itu Kristi. Bawahnya coba, Pak. Pokoknya kan ada 4 tuh, Pak. Jadi Dadan Sendawa, Pak. Iya, Dadan Sendawa tuh, Pak. Dadan Sendawa nggak ada di sini namanya. Jadi abis Daranti, Deis, Desi, Dea. Itu di matkul SDM kali, Pak. Ini kan balance scorecard. Iya, ini di balance scorecard. Coba dari stop dulu dah. Coba saya stop dulu, Pak. Ya, stop dulu ya. Ini saya ambil dari apa namanya? Nah, ini ya kelihatannya tidak ada kan? Ini ada Daran. Daranti, Desi. Deis, Desi. Mungkin Dadan ini harus konfirmasi ke staf manajemen kali untuk bisa mengupdate apa namanya absensinya ya. Sayang ini Dadan ini nggak masuk nilai nanti dia nggak bakal masuk nilai. Pak. Nanti kabarin aja sama Dadan bahwa absensinya itu mata kuliah balance scorecard dia tidak ada gitu, tidak masuk absensi ya. Tidak masuk absensi, tapi nanti di sini saya tulis manual ya. Iya, Pak. Saya tulis manual. Taruh di sini insertnya. Oke. Dan ini saya bikin sama saya. Oke, jadi yang tidak ada di sini ada 2 orang ya, Dadan dan Daranti ya. Iya, Pak. Oke, sini udah saya tandain mas saya. Oke, silakan dilanjut ya. Iya, Pak. Sudah muncul ya, Pak? Ya, sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, ada saya Desi Novitasari dan juga ada rekan saya Desi Dwi Pratama ingin mempresentasikan tugas tentang balancing scorecard. Yang pertama ada sistem penilaian kinerja pada era informasi. Penilaian dengan pengukuran kinerja tradisional berdasarkan kinerja keuangan atau yang biasa disebut pengukuran kinerja tradisional menekankan pengukuran kinerja perusahaan melalui perhitungan rasio-rasio keuangan menurut Horney dan Wich tahun 1907, yaitu ada 5. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio utang, yaitu rasio yang menunjukkan batasan di mana perusahaan didanai oleh utangnya. Yang ketiga, rasio pencakupan, merupakan rasio yang menghubungkan biaya keuangan perusahaan dengan kemampuan untuk membayar biaya tersebut. Dan yang keempat, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efektifan perusahaan dengan menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang kelima, rasio laba, merupakan rasio yang menghubungkan laba dengan penjualan dan investasi. Kemudian, merumuskan dan implementasi balance scorecard sebagai kerangka strategi manajemen. Pada tahap perumusan strategi, dilakukan pengamatan terhadap tren perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri. Hasil pengamatan tren ini digabungkan dengan hasil analisis intern atau analisis stretch weeks, opportunities and threat atau SWOT analysis.
Digunakan sebagai dasar untuk merumuskan visi, misi, keyakinan dasar, dan nilai dasar organisasi. Selanjutnya, masih dalam tahapan perumusan strategi ini, visi kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan ditetapkan strategi untuk mewujudkan tujuan dan visi tersebut. Balancing scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam menafsirkan dampak tren perubahan lingkungan, makro, dan lingkungan industri. Selanjutnya, di samping itu, balance scorecard juga memperluas perspektif yang dicakup dalam SWOT analis, dalam analisis lingkungan, makro, dan lingkungan industri. Tren perubahan kedua lingkungan tersebut ditafsirkan dampaknya terhadap perusahaan melalui 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, customer, bisnis atau intern, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, ada kerangka manajemen strategi, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini ada kerangka dalam manajemen strateginya. Selanjutnya, implementasi balance scorecard. Ada 3 tahapan. Yang pertama, mengimplementasikan balance scorecard adalah tim yang telah disusun melalui identifikasi data yang diperlukan untuk implementasikan balance scorecard. Selanjutnya, menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses mengkomunikasikan balance scorecard. Implementasi dari beberapa balance scorecard tidak bisa dilakukan pada setiap unit organisasi secara bersamaan, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Yang kedua, membangun scorecard secara menyeluruh. Pada awalnya, balance scorecard dibuat pada tingkat organisasi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam balance scorecard unit-unit dalam organisasi. Diterjemahkan ke dalam balance scorecard departemen, dan yang terakhir ada balance scorecard tim atau individu. Dan yang ketiga, menggunakan data scorecard untuk evaluasi dan peningkatan. Pada tahapan ini, terjadi arus informasi dari setiap tim atau individu kepada departemen, yang oleh departemen dilanjutkan ke unit organisasi, yang akhirnya semua informasi dikumpulkan pada tingkat organisasi. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara melihat catatan manual, melalui survei, menggunakan email, interview terhadap individu atau tim, dan melalui database. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka eksekutif melakukan analisa dan evaluasi atas dasar tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Ya, selanjutnya di situ ada contoh dari implementasi balance score, yang itu kepemimpinan tentang perguruan tinggi. Itu kakak bisa lihat di situ. Selanjutnya ada kelemahan balance scorecard, yaitu pertama, hubungan antara pengukuran dan hasil non-finansial yang relatif sedikit. Yang kedua, itu tidak ada mekanisme untuk melakukan perbaikan. Terus pengukurannya tidak up to date, terlalu banyak kriteria pengukur dan kesulitan dalam menetapkan trade-off antara pengukur finansial dan non-finansial. Selanjutnya itu sistem manajemen strategis. Sistem manajemen strategis adalah proses merumuskan dan mengimplementasikan strategi untuk mewujudkan visi secara terus-menerus dan terstruktur, sehingga tercapai tujuan perusahaan. Manajemen strategis biasanya dihubungkan dengan pendekatan manajemen secara menyeluruh, seperti planning, implementing, dan controlling dari sebuah strategi bisnis. Pada mulanya, sistem manajemen strategis bercirikan mengandalkan anggaran tahunan, berjangka panjang, dan berfokus pada kinerja keuangan. Sistem manajemen strategis tetap diperlukan karena perusahaan dituntut untuk berkembang secara terencana dan terukur, sehingga memerlukan peta perjalanan menghadapi masa depan yang tidak pasti, memerlukan langkah-langkah strategi, dan perlu mengarahkan kemampuan dan komitmen SDM untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Balance scorecard merupakan strategi manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990 oleh David Norton dan Dr. Ranus Robert Kaplan. Dari namanya, dapat diketahui bahwa terdapat 2 kata, yaitu balance yang artinya seimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. BSC sendiri merupakan inovasi dengan banyak keunggulan dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang masih tradisional karena dapat memberikan gambaran keseimbangan pada performa keuangan dan non-keuangan, serta performance internal dan eksternal. Di situ kakak bisa lihat ada strategi balance score. Dari perkembangan selanjutnya kan ada 1993 sampai 95.
Balance score ini diterapkan untuk menghasilkan rencana strategi yang komprehensif dan koheren, yang terdiri dari perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, dan penyusunan anggaran. Selanjutnya ada pada perkembangan awal 90 sampai 92 itu balance diterapkan untuk pengukuran secara komprehensif kinerja eksekutif yang terdiri dari implementasi dan pemantauan. Itu di situ ada proses implementasi strategi. Yang pertama itu dia menganalisa perubahan. Selanjutnya bisa analisis struktur organisasi, analisa budaya perusahaan, dan analisa kepemimpinan. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan dan evaluasi strategi. Cukup.